Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka dari kelas STMP 3 absen 4 akan menjelaskan tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang satu dan dengan lainnya berbeda, memiliki karakteristik masing-masing. Interaksi antar ruang merupakan proses timbal balik yang berpengaruh terhadap tingkah laku baik langsung maupun tidak langsung. Pada manusia disebut mobilitas penduduk, pada informasi disebut komunikasi, pada barang disebut transportasi. Kondisi yang diperlukan dalam interaksi antar ruang yaitu saling melengkapi, kesempatan antara, dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. A. Saling melengkapi atau complementarity. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Contoh, wilayah A merupakan penghasil sayur dan wilayah B merupakan penghasil ikan. A membutuhkan ikan dan B membutuhkan sayuran. A dan B melakukan interaksi melalui aktivitas perdagangan. Kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contoh, A biasanya membeli ikan di daerah B, tapi ada C yang juga penghasil ikan. Karena jarak lebih dekat dan ongkos murah, para pembeli wilayah A beralih ke C. Akibatnya interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Kemudahan transfer atau transfer ability. Pengangkutan barang juga memerlukan biaya. Biasanya juga harus rendah dibandingkan dengan keuntungannya. Jika biaya terlalu tinggi, interaksi antar ruang tak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya diperlukan juga sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak akan sulit untuk dicapai dan akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi. Contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke B, tapi jalan untuk ke sana rusak. Orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Dampak interaksi antar ruang yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, pusat pertumbuhan menjadi lebih maju, penggunaan lahan berubah atau beralih fungsi, mata pencaharian penduduk berubah, sarana prasarana berkembang, perubahan sosial dan budaya, dan perubahan jumlah penduduk. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. A. Interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Negara di Asia yang memiliki penduduk kota lebih dari 50%, yaitu Singapura, Jepang, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan penduduk negara Asia yang memiliki penduduk kota kurang dari 50%, yaitu India, Thailand, Vietnam, Myanmar, Mongolia, Laos, Nepal, dan Bangladesh. Dampak interaksi keruangan bagi desa. Dampak positifnya yaitu semakin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Semakin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pertanian menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Perluasan jalur desa ke kota dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor telah menjangkau daerah perdesaan sehingga hubungan desa ke kota semakin terbuka, dan lain-lain. Dampak negatif. Lunturnya orientasi
Pertanian artinya penduduk sudah tidak tertarik bekerja di sawah. Meningkatnya konsumerisme dan kriminalitas akibat siaran TV, berkurangnya tenaga produktif di bidang pertanian, dan lain-lain. Dampak interaksi keruangan bagi kota, yaitu dampak positifnya tercukupi kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan, jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah, produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan bisa dipasarkan hingga ke pelosok desa sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Meningkatnya dampak negatifnya itu meningkatnya pengangguran dan penduduk miskin, penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi hidupnya seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain, menjamurnya pemukiman kumuh. B. Interaksi keruangan dalam bentuk perpindahan penduduk antar negara dan benua lainnya. Pengaruh interaksi keruangan biasa terjadi antar negara dan antar benua. Jarak yang jauh tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara lain atau benua lain. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pengaruh interaksi ruang terhadap kehidupan ekonomi, yaitu interaksi antar ruang terjadi karena adanya yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara, contohnya impor dan impor. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial. Interaksi sosial antar manusia memiliki kehidupan sosial berbeda, kemudian terjadi. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh interaksi tersebut. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan budaya. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat daerah yang berbeda. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan politik. Dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik di negara lain. Bentuk dukungan Indonesia ke Palestina antara lain dukungan politik untuk kemerdekaan Palestina, bantuan keuangan, contohnya Juli 2020 Indonesia membantu dengan uang tunai 36,5 miliar untuk para pengungsi Palestina di masa pandemi. Bantuan pangan, pengembangan kapasitas dan orang tua asuh. 5. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap bidang pendidikan. Dalam perkembangan berikutnya, banyak negara semakin memperhatikan pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju juga banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara lainnya yang masih berkembang. Begitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan, dan kalau ada yang kurang dari saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.